Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, silahkan kalian subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Drama Backstreet Rookie berkisah tentang Jung Set-byul, diperankan oleh Kim Yoo-jung, seorang gadis cantik 4 dimensi berusia 22 tahun dengan keterampilan bertarung yang luar biasa, mencintai teman, keluarga, dan gaya retronya. Meskipun anak laki-laki mengantri untuk berkencan dengannya, dia hanya melihat Choi Dae-hyun yang diperankan oleh Ji Chang-wook, pemilik toko serba ada yang tampan. 3 tahun lalu, dia menjadi orang yang tak terlupakan setelah tugas rokok yang diberikan oleh Jung Set-byul. 이건 나 걱정해준 것. Di masa sekarang, Jung Set-byul melamar posisi paruh waktu di toko Choi Dae-hyun. Di sana, kisah cinta mereka dimulai saat mereka menyembuhkan luka hati, mendapatkan cinta, dan menjadi orang dewasa yang memimpikan masa depan. Mari kita ulas untuk episode pertamanya bersama kami hanya di Kafren. Di episode pertama, disambut dengan penampilan Choi Dae-hyun yang diperankan oleh Ji Chang-wook. Ia membawa satu buket bunga dan berpenampilan rapi. Tapi di tengah perjalanan, ia menyadari ada seekor kucing yang terjebak di selokan. Ia langsung bergegas untuk menyelamatkan anak kucing tersebut. Setelah menyelamatkan anak kucing, bajunya menjadi kotor dan bau. Lalu ia menyadari bahwa ia mempunyai janji dan langsung berlari karena sudah terlambat. 야, 괜찮아? 여기 애기 좀 부탁할게. 늦어가지고. Di sisi lain, Jung Set-byul yang diperankan oleh Kim Yoo-jung juga sedang berlari menuju sebuah tempat. Di tengah perjalanan, mereka berpapasan dan sempat berkontak mata. Jung Set-byul datang menyelamatkan teman-temannya yang sedang dibully oleh sekelompok geng. Saat tiba di sana, ia sangat kelelahan dan sempat meminta minum, tapi kemudian ia menganggap telah melakukan pemanasan. 내가 뛰어와서 숨은 차는데 그 덕에 몸이 다 풀렸네? Jung Set-byul memperingati mereka bahwa mereka sekarang dalam masalah. Ia juga memberi pertanyaan kepada mereka tentang arti bunga, dan bagi yang bisa menjawabnya, ia akan diizinkan untuk pergi. 페레이코 꽃말이 뭐게? 해로 시작해. Mereka mencoba menjawab, tapi tidak ada yang benar dan akhirnya Jung Set-byul menunjukkan kemampuannya. Yang akhirnya mereka kalah melawan Jung Set-byul dan mengakui kemampuan Jung Set-byul. 오케이, 스탑. 아니, 진정한 여자는 주먹으로 말하는 거야. Jung Set-byul dan sahabatnya pergi dari sana, dan saat sampai di depan sebuah kafe, ia melihat ada seorang laki-laki tampan dan terus memandanginya yang ternyata itu adalah Choi Dae-hyun. 야, 돈다발 받은 여자가 훨씬 좋은 거야. 제일 좋아. 나중에 꽃집 차려서 고상하게 살고 싶어. Choi Dae-hyun dan pacarnya sedang kencan di sebuah kafe. Pacarnya tidak tahan dengan bau Choi Dae-hyun dan menanyainya ia telah menyelamatkan apa lagi saat perjalanan menemuinya. Dan akhirnya, pacarnya memutuskan hubungan dengannya. Pacarnya juga mengembalikan boneka besar kepada Choi Dae-hyun. 야, 형이랑 잘 놀아. 잘 지내고. 갈게. Choi Dae-hyun galau dan minum alkohol di depan tokonya. Lalu ia menggendong boneka itu dan dibuang lalu memaki bonekanya. Hal itu juga disaksikan oleh Jung Set-byul dan sahabatnya. Mereka menganggap bahwa Choi Dae-hyun adalah pria yang bodoh. Tapi Jung Set-byul terhipnotis dengan ketampanannya. 묘하게 피 웃는 것 같아. 묘하게. 느껴진다. 이 깊고 진한 호구 스멜. Saat Choi Dae-hyun akan lewat di depan mereka, sahabat Jung Set-byul mendorongnya ke arah Choi Dae-hyun. Dan Jung Set-byul meminta tolong kepada Choi Dae-hyun untuk membelikannya rokok di tos serba. Choi Dae-hyun akhirnya menuruti perkataan mereka dengan membelikan mereka sesuatu yang lain, yang akhirnya membuat mereka kesal. 소보루 맨솔 3갑만 사다 주시면 안 돼요? 야! 이놈의 새끼들, 이게 어디서 지금 담배를 사다 달래? 내가 Jung Set-byul menghentikan langkah Choi Dae-hyun dan melompat ke arahnya, yang akhirnya ia mencium Choi Dae-hyun. Setelah berciuman, Jung Set-byul meminta nomor Choi Dae-hyun dan ia menyebutkan nomornya tanpa sengaja karena ia masih merasa kaget. 폰번호가 010? 736에 5186. 아니? 아니야, 이거 내 번호 아니야. 3 tahun kemudian, Choi Dae-hyun sedang menjaga tokonya dan menjadi idola anak-anak sekolah. Mereka sering datang ke sana dan meminta foto bersama. Choi Dae-hyun menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan promosi produknya. 잘 나오네. 네, 감사합니다.
Kemudian ayahnya datang. Ia sempat mengomel karena barangnya tidak banyak yang terjual. Akhirnya ayahnya jatuh pingsan dan Choi Dae-hyun segera membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, ibunya terus mengomeli ayahnya yang sedang terkena gangguan pencernaan. Lalu ibunya pergi untuk bergantian menjaga tokonya. Choi Dae-hyun membawa pulang ayahnya dan saat sampai di rumah ia mengetahui kakaknya sedang mengumpulkan makanan yang akan dibawa pulang. Choi Dae-hyun terus meneriakinya pencuri karena membawa makanan tanpa izin. 야, 너 딱 걸렸어. 야, 너 그거 그대로 내려놔. 나 경찰에 신고할 거야. 야, 돌자만 다 갖고 가지 말라고. 야, 도둑자라! Jung Set-pil yang sedang berjalan menyaksikan segerombolan anak sekolah yang sedang berkelahi dan melawan mereka semua. Hingga akhirnya mereka kalah melawan Jung Set-pil. Tersisa adiknya dan ia langsung lari. Jung Set-pil juga segera mengejarnya hingga akhirnya mereka kelelahan. 야, 이씨! Saat berhenti, mereka akhirnya bertarung di sana. Jung Set-pil sempat terkena tendangan, tapi itu tidak membuatnya kalah, yang akhirnya ia berhasil mengalahkan adiknya dan membuatnya pingsan. 찔레꺼 꽃말이 뭔지 아니? 꽃말 타령이야. Choi Dae-hyun kembali ke toko serba dan menggantikan ibunya. Saat melihat anak sekolah pulang, ia bergegas untuk merapikan penampilannya dan menyambut kedatangan mereka. Ia juga mengumpulkan makanan yang kadaluarsa yang akhirnya membuatnya pusing karena barangnya banyak sekali. Ditambah lagi penjualannya yang semakin menurun. 안녕하세요. 어서 오세요. 안녕하세요. 야, 오늘 학교 빨리 끝났나 보다. Keesokan harinya, ibunya datang dan membangunkannya serta membawakan ganti untuknya. Ibunya tidak bisa menggantikannya karena harus pergi ke Busan. Choi Dae-hyun harus bekerja lebih lama dan semakin kelelahan karena mengantuk. Ia akhirnya memutuskan untuk mencari pekerja paruh waktu. 너 섹시한 거 입어 이들아야. 내가 여기서 섹시할 일이 뭐가 있어? 하나, 둘, 셋. 야, 이거 알바 뽑아야겠다. 36 jam ia sudah bekerja tanpa tidur dan akhirnya ia ketiduran di meja kasir yang akhirnya datang seorang wanita ke tokonya yang membangunkannya dan wanita itu adalah Jung Set-pil. Ia datang untuk melamar pekerjaan di sana. 저 알바 면접 보러 왔는데요. 알바요? 무슨 알? Tak lama kemudian, Choi Dae-hyun mengingat pertemuannya dengan Jung Set-pil 3 tahun yang lalu. Saat ia membaca biodatanya, ia langsung menyimpulkan sendiri tentang Jung Set-pil dan ingin langsung menolaknya. Ditambah lagi, luka yang ada di pipinya yang menyimbolkan kekerasan pada dirinya. 요즘 뭔가 집에 안 들어가도 돼. 아, 실수. 아웃 낙제 X 탈락. Jung Set-pil memberikan minuman teh kepada Choi Dae-hyun dan kemudian ia pergi ke toilet. Saat ia ke toilet, Choi Dae-hyun meminum teh tersebut dan akhirnya ia tertidur di atas meja. Saat terbangun, ia kaget karena melihat tokonya yang tiba-tiba menjadi ramai. 수상해. 그때 싹둑 잘랐어야 했다. Jung Set-pil bertemu dengan ibu Choi Dae-hyun dan memperkenalkan dirinya. 징셰별이. 아이고. 엄마, 징시별이 아니고 정셋별. Choi Dae-hyun juga menjelaskan syarat agar diterima bekerja di sana. Jung Set-pil menerima persyaratan itu dan akan menunjukkan kemampuannya. Saat diajari menggunakan mesin kasir, Jung Set-pil sudah mahir dan hal itu membuat Choi Dae-hyun kaget. Lalu ia menyuruhnya untuk menghafalkan merek rokok dan mengawasinya dari kejauhan. 막 그렇게 찍고. 이게 장난. 너 아무튼 이거 진열대 보면서 담배 다 외우고 있어. 나 음료수 채우고 올 테니까. 알았어? 네. Jung Set-pil pulang dan Choi Dae-hyun melihat uang yang ada di sakunya akan terjatuh dan mengingatkannya. 야, 너 그 뒷주머니에 돈 빠지겠다. 빠지면 내 거다. Saat Choi Dae-hyun akan kembali ke tokonya, ia melihat ada seorang bapak-bapak yang akan masuk dan ternyata ia ingin menukar uangnya. Kemudian Choi Dae-hyun menyadari uangnya menghilang dan langsung mencurigai Jung Set-pil. Ia berusaha mencari bukti dan melihat CCTV. Hal itu tidak berhasil dan ia melihat video dari internet. 설마 정색별지. 나 진짜 자 중에 편의점 점주기 정색별. 이 편의점 알바 의심스러우면 집 주소부터. Ia juga bergegas menemui Jung Set-pil ke rumahnya, tapi ia salah masuk kamar dan bertemu dengan polisi yang sedang menjalankan misinya. 잠깐만요. 저기 경찰 선생님 전화도 꺼져 있고
그래서 거기 주소 보고 내가 찾으러 온 거라고. Choi Dae-hyun mendapat telepon dari ibunya dan mengatakan bahwa Jung Set-byul sudah datang ke tokonya. Ia langsung bergegas menuju tokonya dan saat melihat dari luar, ia melihat rokoknya tidak ada. Ia berusaha membuka pintu tapi ternyata masih dikunci, yang akhirnya ia meminta kunci cadangan kepada ayahnya. 안돼! 내가 왜! 아버지! 내가 여기 Saat masuk ke dalam toko, Jung Set-byul sedang merapikan rokok di sana dan membuat Choi Dae-hyun tidak bisa langsung menuduhnya. Ia juga melihat uangnya sudah kembali. 아, 왜 열어놨어? 먼지 들어. 이게 무슨 밥통이에요? 비슷하지. Choi Dae-hyun duduk di luar dan membayangkan tentang rencana jahat yang dilakukan Jung Set-byul. Lalu kemudian datang polisi dan menanyainya tentang pekerja paruh waktunya. Dan hal itu didengar oleh Jung Set-byul. 이름이 샛별이랬던가? 아니 그게 사실은 저 아세요? 뼈가 50만 원 훔쳤다고 아니야, 찾아왔는데 제가 튀어가지고 Jung Set-byul langsung pergi dari sana dan pergi menemui adiknya yang sedang berada di tempat karaoke. 따라오지 마요. 죽기 싫으면. Ia memberitahu adiknya untuk tidak bergaul dengan para perisak karena hal itu akan merusak citranya dan membuat orang akan menilainya buruk. 너나 나는 같은 짓을 해도 더 의심받고 더 욕을 먹어. Karena merasa bersalah, Choi Dae-hyun datang ke rumah Jung Set-byul tapi ia tidak ada di rumah. Jung Set-byul melakukan pekerjaan paruh waktu yang lain. Ia menjual produk dengan keliling di tempat orang minum. Ia berhasil membuat partnernya terkesan dengan kemampuannya. 오늘은 여기를 뽀개버리겠어. 진짜 판촉의 여왕 맞네. Kemudian ditampilkan Han Dal-sik, teman Choi Dae-hyun yang mempunyai mimpi menjadi penulis komik erotis. Ia penuh dengan semangat dan ekspresif. 그림도 흥분을 해요. Kemudian ia datang ke toko Choi Dae-hyun dan Choi Dae-hyun menceritakan tentang kejadian yang baru dialaminya kepada Han Dal-sik. Di tengah-tengah makan, Jung Set-byul datang dan bekerja seperti biasa. Tapi ia masih marah karena perlakuan Choi Dae-hyun. 소고기 도시락인데. 이거 먹을래? 소고기. Choi Dae-hyun yang merasa bersalah membantu meringankan pekerjaan Jung Set-byul. 하는 게 아니야. 잘해서 하는 거지. 그럼 창고 정리랑 워크인 냉장고 음료수 채우기로 마무리. 콜? 야, 정세별 너 진짜! Choi Dae-hyun menemui kekasihnya di depan kantor dan mengajaknya makan siang. Tapi kekasihnya tidak bisa, yang akhirnya ia mengajak Choi Dae-hyun untuk bertemu di hotel nanti malam. 혹시라도 호텔에서 만날까? Choi Dae-hyun dandan rapi dan wangi, menunggu kedatangan Jung Set-byul dan mengatakan bahwa ia akan berkencan dengan pacarnya. 진짜 아니야. 나 이거 여자친구가 사준 거야. 자기 만날 때 뿌리고 오라고. 이렇게 착착. 이제 저 매일 볼 거고 그럼 저한테 푹 빠져서 여친한테 애정이 식을 거니까요. 그래 알았어? 나간다. Saat sampai di hotel, Choi Dae-hyun merasa kecewa karena itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. 그럼 무슨 생각했는데? 푹 자고 짬짬이 운동하라고. Di tengah-tengah olahraga, Choi Dae-hyun mendapat pesan dari Jung Set-byul dan kemudian ia mendapat telepon dari Han Dal-sik yang memberitahunya bahwa Jung Set-byul sedang minum bersama teman-temannya. Yang akhirnya Choi Dae-hyun segera kembali ke toko untuk memastikan hal itu. 내가 아주 끝장을 내주마 이 기사. 점장님? Saksikan kelanjutan kisahnya bersama kami hanya di Kafren. 야!